Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di majelis di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media, yang semoga Allah Jalla wa'ala merahmati kita semua. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah, yang itu diurai menjadi faidah-faidah juga oleh penulis tafsir Al-Baqarah ini, yang kita nukil dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan kita akan bahas dua ayat sekaligus, yaitu di ayat 138-nya di Al-Baqarah dan ayat 139-nya. Hal ini dikarenakan memang ayatnya pendek-pendek dan itu otomatis faedahnya juga tidak terlalu luas. Di samping juga beberapa faedah memang sudah sering diulang-ulang dan disampaikan sebelumnya. Kita langsung kepada Al-Baqarah 138. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Sibghatullah, sibghah kalau secara bahasa artinya warna. Ya, sibghah artinya warna. Nah, ketika dalam ayat ini disandarkan kepada Allah, sibghatullah, warnanya Allah. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah warnanya, dan kita beribadah hanya kepadanya. Apa maksud warna di sini, atau cat gitu ya, bisa diartikan cat di sini. Lalu kemudian disan kepada Allah, maka maknanya adalah dinullah. Sibghatullah di sini maknanya adalah agamanya Allah. Sehingga pada lafaz berikutnya diterjemahkan pula atau diartikan pula, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah agamanya. Ya. Mengapa kemudian agama Allah ini dikiaskan dengan warna atau cat begitu? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa summiyad dinu sibghatan li dhuhuri asari 'ala al-'amil bih fa inal mutadayyin yadhharu asar ad-din 'alayhi, yadhharu 'ala safhati wajh, wa yadhharu 'ala maslakih, wa yadhharu 'ala khushu'ih, wa 'ala simatihi wa 'ala hay'ati kulliha, fa huwa bi manzilati sibgh lisaubi yazharu asaruhu alaihi. Mengapa kemudian agama itu dikatakan atau diilustrasikan sebagai warna? Agama Allah dianggap warna. Dikatakan demikian dikarenakan namanya cat atau pewarna itu pasti ya akan terlihat pengaruhnya terhadap orang yang mengamalkannya. Nah, agama Allah itu dikatakan dia berwarna karena memberikan warna, pengaruh kepada orang yang mengamalkannya.
Itulah agama Allah, dikatakan sebagai warna cat, ya, seperti itu. Maka kita dapati orang-orang, kata Syekh Utsaimin, maka sesungguhnya kita dapati adanya orang-orang yang kemudian mereka berjalan di atas agamanya, maka akan tampaklah pengaruh agama tersebut pada dirinya, terlihat pada rona wajah, ya, rona wajah orang yang rajin ibadah, cinta agama beda dengan orang yang jauh dari agama. Itu kelihatan, ya, termasuk warnanya terlihat pada perilakunya, pada kekhusyuannya, pada sifatnya, pada perangainya, itu pasti mengalami, ya, perubahan. Kita kan mendapati banyak contoh, ya, mungkin juga terjadi pada diri kita. Ketika kita dulu jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, kita merasakan pembawaan kita mungkin mudah uring-uringan, gelisah, gitu kan, rumek, gitu kan. Sebagian orang bahkan perangainya begitu tidak sopan kepada orang lain, mendolimi orang lain, ya. Sebagian orang dulu ketika dia jauh dari agama, ketika dia mencari harta, kerjaan, hantam kromo, nggak peduli halal, nggak peduli haram. Begitu dia kenal agama, terjadi perubahan. Yang dulunya kenal masjid paling minimal seminggu sekali, itu juga sholat Jumat, taraka masjid, gitu kan, kecuali Jumatan. Gitu. Kalau seandainya boleh nggak Jumatan, mungkin dia akan ngeringkuk di rumah gitu. Tapi begitu dia kenal agama, mulai sholat meningkat. Yang tadinya sholat wajibnya bertambah, mulai pindah lokasi, tadinya di rumah mulai ke masjid. Yang tadinya kemudian gak pernah sholat sunnah, ditambah sholat sunnah. Bahkan yang tadinya gak pernah sholat malam, bangun malam bisa sholat malam. Yang tadinya jauh dari Al-Quran, bacanya mungkin jadi pegang gitu kan, seperti itu, hanya covernya doang gitu. Bacanya tidak sieun, tidak bisa gitu kan. Sekarang jadi semangat pengen belajar metode Al-Quran yang mudah misalnya bagi dia gitu kan. Meningkat sampai akhirnya lancar baca Quran, sampai akhirnya bahkan bisa menghafal beberapa, ya, juz, ya, dari Al-Quran. Ya, mungkin 1 juz, 2 juz, mungkin malah lebih daripada itu gitu kan. Tanpa kerasa seiring waktu berjalan terjadi perubahan yang besar dalam hidupnya. Berpengaruh kepada pola pikir, berpengaruh kepada sikap, berpengaruh pada penampilan, berpengaruh pada akhlak. Makanya dikatakan agama Allah itu gambar seperti cat. Mengecat orang, ketika seorang tersentuh agama, tercatlah dia, terwarnai dan terlihat pengaruhnya. Ya, itu makna yang pertama dari mana sibghah, sibghatullah. Ya, maknanya agamanya Allah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Allah agamanya? Wa qila sumya sibghatan liluzumika luzumi sibgh lisawb. Ya. Dan dikatakan juga cat itu dikarenakan makna yang kedua adalah saking dianya itu meluzumi agamanya. Artinya konsisten terhadap agamanya. Seperti konsisten atau nempel napel gitu ya, begitu kuatnya cat pada baju. Ya, coba misalnya asalnya bahan pakaian rata-rata mungkin bahan kainnya rata-rata putih kan, tiba-tiba dicat warna hitam. Ya, itu kira-kira warna hitamnya bisa nggak dilepaskan dari kain aslinya yang putih? Nggak bisa, karena seperti itulah, saking kuat napel nempel kokoh gitu cat itu. Nah, disitulah digambarkan agama Allah atau orang yang istiqomah agama Allah digambarkan dengan cat tadi. Maka Allah mengatakan sibghatullah, ya, wa man ahsanu minal sibghah. Inilah agama Allah, inilah keadaan orang istiqomah agamanya. Maka siapakah yang lebih baik keadaannya daripada orang istiqomah agamanya, dan adakah lebih baik agamanya selain daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Ya.
Ini makna dari atau tafsir dari sibghatallah, ya. Dan wa nahnu lahu abidun, dan kita kepada Allah menjadi hamba-hamba yang beribadah kepadanya. Ayat ini memberikan beberapa faidah. Yang pertama, wujubul iltizami bi dinillah li'anna al-ma'na al-alzimu sibatal azza wajal. Ayat itu ya memberikan penjelasan akan wajibnya seseorang itu untuk iltizam. Untuk iltizam, orangnya multazim namanya, untuk konsisten dengan agama Allah. Karena lafaz Allah mengatakan sibatallah juga mengandung perintah dari Allah. Untuk apa? Alzimu sibatallah. Hendaklah kalian itu memegang teguh agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Ayat itu mengandung perintah wajibnya seseorang itu untuk meluzumi agama Allah, untuk konsisten di atas agama Allah. Yang kedua, wa anna hadzal din haqqun. Bahwasanya agama ini yaitu Islam hak, benar. Apalagi kita mendapatkan ayat Allah berfirman innad dina indallahi al-Islam, surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama satu-satunya yang ada di sisi Allah, yang Allah terima dan akui hanyalah Islam. Allah menolak selain agama selain Islam. Allah sebutkan pula surah Ali Imran di ayat yang ke 85-nya. Ya. Tadi Ali Imran ayat 19, di ayat 85-nya Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari atau mengambil agama selain Islam, maka Allah tidak terima agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Di akhirat tersebut, di akhirat dia akan menjadi orang-orang merugi. Tentulah kita tahu tempatnya orang merugi di akhirat hanya neraka. Hanya neraka. Dan ini dikuatkan oleh Nabi SAW bahwasanya siapa yang tidak menjadikan dirinya muslim, tidak mengambil apa yang Rasulullah diutus dengannya, mati dalam keadaan seperti itu, kecuali mati menjadi penghuni neraka dalam hadis riwayat Muslim. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursitu bih ila kana min ashabin nar. Mengapa kemudian bahwa agama ini adalah agama yang benar? Dikarenakan Allah menyandarkan agamanya dengan lafaz sibghah tadi, warna, cat tadi, itu Allah sandarkan kepada Allah. Inilah agama Allah. Pegang teguhlah agama tersebut. Mengapa benar? Karena Allah adalah hak. Allah maha benar kan? Maka apa yang disandarkan kepada Allah pasti benar. Pasti benar. Ya. Kullu ma yudhafu ila Allah azza wa jalla fa innahu haq. Segala sesuatu yang itu disandarkan kepada Allah, maka itu pasti benar. Maka ketika Allah menyandarkan agama ini kepada dirinya, maka pasti agama ini adalah hak. Dan Allah perintahkan kita untuk meluzuminya, ya, mengkonsistensikannya. Faedah berikutnya, anna din Allah Subhanahu wa taala ahsanul adyan wa akmaluha wa ashmaluha wa aqwamuha bimasalihil ibad liqauli ta'ala wa man ahsanu minallahi sibghatan. Bahwasanya ya, agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik agama, sesempurna-sempurnanya, sekomprehensif-komprehensifnya, sekokoh-kokohnya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi para hamba, bagi manusia. Karena Allah mengatakan waman ahsanu minallahi sibghatan. Maka siapakah yang paling baik agamanya daripada agama Allah? Jawabannya apa? Tidak ada gitu. Allah memberikan bentuk pertanyaan, ya, tidak saja sebagai pengabaran, tapi sebagai tantangan. Ada, jadi seolah ini mengatakan, adakah agama yang lebih baik daripada agama Allah? Kalau Anda mengatakan ada, datangkan agama tersebut. Nah gitu. Coba bawa ke sini, uji agama tersebut. Uji.
Wah, gampang. Sekarang pengujian itu semakin mudah dan semakin terlihat. Ya, semua agama-agama, terutama mereka yang mengatakan mereka punya kitab sucinya, itu kitab sucinya itu dipertanyakan. Karena kitab suci kan mengatasnamakan ucapan Tuhan kan? Betulkah itu ucapan Tuhan mengatasnamakan pencipta langit dan bumi? Itu nggak main-main loh. Ya kan? Geningan di dalamnya terjadi banyak tanakut, kontradiksi, banyak hal mustahil, banyak hal nggak masuk akal, banyak hal yang kesannya merendahkan agama itu sendiri. Ya. Digambarkan misalnya tentang Nabi, digambarkan Nabi itu berbuat ini itu, begitu rendahnya, hinanya Nabi digambar dalam kitab sucinya tersebut, kata mereka kitab suci. Tapi lihat Islam dengan kitab sucinya, ya, lihat sunnahnya dengan keagungannya, menggambar kemuliaan para nabi dan rasul, para nabi dan rasul. Dan lihat, hanya Al-Quran lah satu-satunya kitab yang tidak ada satu huruf pun yang pernah berubah sejak dia diturunkan. Sudah 14 abad loh, 1400 tahun lebih loh. Mestinya biasanya kalau itu ya bukan dari Allah, maka seiring waktu berjalan itu mudah terjadi distorsi, penyelewengan pada isi kitab tersebut. Tapi lihat Allah di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, dalam surah Al-Hijr 19 itu menyatakan apa? Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah kata Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami menjamin untuk dia ini akan terjaga. Betul kan? Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran bahwa dia akan menjamin ya keaslian kitab ini udah 14 abad. Dan itu terbukti. Isi Al-Quran itu bahwa Allah menjamin terbukti. Sampai sekarang 14 abad terjamin keotentikannya. Cukup logika kita mengatakan terbukti bahwa ini memang agama dari Allah. Al-Quran ini memang dari Allah, bukan buatan Muhammad. Seperti dituduhkan oleh orang-orang yang mengingkari Islam, yang tidak beriman kepada Muhammad SAW. Mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad. Padahal kalau mereka berani menantang, coba sebutkan satu manusia yang bisa menjelaskan berbagai macam disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, yang itu bisa menjawab kondisi manusia sampai hari ini dan sampai akan datang. Nabi Muhammad SAW menjelaskan masalah negara, menjelaskan masalah rumah tangga, menjelaskan masalah pendidikan, sosial, ekonomi, politik, semuanya ada oleh satu orang. Coba kita lihat. Andai ada orang yang paling hebat, seorang profesor, dia membuat kaidah-kaidah, rumus-rumus tentang ilmu pengetahuan. Maka kita mengatakan nggak ada profesor itu ahli dalam 2 bidang, apalagi 10 bidang, apalagi semua bidang, apalagi menjadi pedoman hidup manusia. Nggak ada. Profesor pasti hiji di bidangnya, benar nggak? Jarang ada 2, apalagi sampai seluruh sendi kehidupan dibuat kaidah-kaidahnya gitu loh. Nggak mungkin ada manusia yang bisa seperti itu. Itu menunjukkan logika kita bahwa ini memang agama dari Allah, bukan buatan Muhammad SAW. Kok bisa di zaman yang 1400 tahun yang lalu, di tempat yang ibaratnya ilmu pengetahuan itu masih terbatas, tapi bisa dibuktikan sampai hari ini gitu loh. Nggak mungkin dalam ukuran kemanusiaan itu bahwa ini buatan manusia, itu nggak mungkin. Ya, maka betul lah agama ini dari Allah dan itu pasti benar. Dan Islam adalah sebaik-baik agama yang paling sempurna dan yang paling bisa dibuktikan dapat memberikan kemaslahatan buat manusia. Sekarang kita tanya, menurut penelitian secara terbuka, negara mana nih yang kejahatannya paling terkecil di dunia? Kita gak mengatakan negara yang paling makmur ya, mungkin kok makmur ya relatif juga pengertian makmur, tapi yang paling aman dan yang paling kecil ya kerusakannya. Dari sisi mungkin angka kejahatan mulai pencurian, perampokan, perkosaan, perzinahan, ini segala macam. Maka Anda akan sebutkan bahwasanya yang paling terkecil adalah di negara yang menerapkan syariat Islam.
Adu data aja. Uji pakai persentase sekian tahun dari rentang waktu 1 sampai 5 tahun. Uji angka kejahatan, tingkat kriminalitas yang paling rendah, pasti jawabannya negara yang paling menerapkan syariat Islam, pasti. Bukan berarti mereka tidak ada kesalahan, kekurangan dan kejahatan, ada. Di zaman Nabi juga ada kejahatan, tapi persentasenya kecil dibandingkan yang tidak diterapkan hukum syariat. Ketika syariat Islam diterapkan, bukan berarti kejahatan, kerusakan, dosa itu nggak ada, nggak mungkin. Tetap ada, tapi secara hukum kemanusiaan ini hukum yang paling bisa menjamin kemaslahan dan keamanan. Bila ada kebocoran itu kecil bocornya. Kalau bocor ditambahnya gampang. Kalau bocornya gede, udah aja rubuhkan sekalian, kan begitu. Mudah untuk ditambal. Ya. Maka pahamlah kita bahwasanya ketika Allah menyatakan wa man ahsanu minallahi sibghatan, adakah yang lebih baik agamanya dari Allah? Inilah tantangan dari Allah. Bahwasanya bila ada seseorang yang mengatakan ada agama yang lebih baik daripada Islam, tantang dia, mari kita uji. Mari kita uji. Ya. Pasti jawabannya tidak ada. Yang keempat atau berikutnya, ayat itu juga menjelaskan tentang wujubu ikhlasil ibadati lillah. Ketika Allah mengatakan wa nahnu lahu abidun, dan kita atau kami ya beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan wajibnya seseorang itu untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya seseorang itu memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernyataan wa nahnu lahu abidun, dan kami ini adalah hamba-hambanya, dan kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan kewajiban ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridho untuk menjadi hambanya Allah. Penamaan hamba ketika itu disandarkan kepada Allah, nah gitu kan, apapun sandar kepada Allah pasti mulia ya, dan pasti benar. Maka lafaz hamba ketika itu disandarkan kepada Allah dan seorang itu menghambakan ini kepada Allah, maka lafaz hamba ini adalah lafaz kemuliaan. Allah tidaklah meletakkan lafaz hamba ya di dalam Al-Quran berkaitan dengan agamanya, berkaitan dengan penganutnya, berkaitan dengan Rasulnya, kecuali pada tempat-tempat yang mengandung konteks kemuliaan. Contoh misal, Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 23. Allah berfirman, Allah syaitanir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian ragu terhadap ya apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa hamba kami di sini? Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkannya? Al-Quran. Ya. Allah membela Nabi Muhammad dengan lafaz hamba untuk menantang. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzala abdina fa'tu bi suratin min misli in kuntum shadiqin. Maka datangkan satu surat saja yang seperti Al-Qur'an ini bila kalian memang yakin benar. Allah membela Rasulnya dan itu menggunakan lafaz hamba. Dan pembelaan Allah adalah sebuah kemuliaan bagi yang dibelanya, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteks yang lain fi maqami takrimihi bil Isra, yaitu pada konteks Allah memuliakan keberadaan Nabi kita pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, di awal surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi ya
barakna haulahu linurahu min ayatihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah memilih lafaz hamba untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks perjalanan yang luar biasa. Isra dan Mi'raj. Ini perjalanan seorang nabi yang sangat spektakuler yang tidak dialami oleh rasul-rasul yang lain. Tidak dialami oleh rasul-rasul yang lain. Ya. Berjalan bersama malaikat Jibril loh, menggunakan buraq. Sampai di Palestina memimpin semua para nabi dan rasul. Allah hadirkan para nabi dan rasul di situ dan rasul menjadi imam di Palestina. Baru ke Sidratul Muntaha. Bertemu dengan Allah, turun naik, bertemu dengan para nabi dan rasul di situ berapa tingkat. Seperti itu. Ini perjalanan yang spektakuler yang tidak ada oleh seorang rasul pun kecuali nabi yang terakhir, yaitu yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dan Allah menggunakan konteks perjalanan spektakuler yang penuh istimewa ini untuk Nabi Muhammad. Allah pilihkan lafaz hamba. Hamba. Maka lafaz hamba adalah lafaz kemuliaan. Juga pada konteks bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang agamanya, risalahnya. Allah berfirman di awal surah Al-Kahfi, Allah berfirman al-syaitanir rajim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya kan? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya kitab, yaitu Al-Quran, yang Allah tidak akan jadikan ya kebengkokan terhadap kitab tersebut. Lurus. Ya. Wa anna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, bahwa Al-Quran ini memberikan petunjuk yang paling lurus. Tidak ada kebengkokan sama sekali. Allah menggambarkan kedudukan agamanya, ya, kedudukan agamanya, kedudukan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan lafaz hamba. Konteksnya konteks kemuliaan, ya. Sehingga menamakan hamba disandarkan kepada Allah, maka itu lafaz kemuliaan. Kapan menjadi hina? Ketika dia disandarkan kepada selain Allah. Makanya kita dapati Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisa, ya, khamisa dan seterusnya. Celakalah hamba-hamba dinar, hamba-hamba ya dirham, hamba-hamba sau pakaian, hamba-hamba permadani, pokoknya hamba-hamba dunia itu tercela. Tapi ketika disandarkan kepada Allah, maka dia menjadi lafaz yang mulia, hamba Allah. Ya. Dan Nabi SAW melarang umatnya untuk berlebihan dalam menempatkan beliau melebihi kehambaannya. Karena lafaz hamba itu sendiri sudah sangat mulia gitu untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Nabi mengatakan janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasara mereka berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam dengan mengatakan Isa itu anak laki-lakinya Allah. Inna ma'ana abdun, aku ini hanya hamba. Enggak ada satupun yang merupakan bagian dari titisan Tuhan, titisan Allah. Ya, jadi titisan Rabb, titisan Allah, enggak. Murni manusia. Inna ma'ana abdun, aku ini hamba manusia. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Maka ucapkan oleh kalian Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka lafaz hamba itu lafaz kemuliaan. Ya, lafaz kemuliaan. Sehingga berusahalah kita untuk menjadi hamba-hamba Allah.
Dan dengan pernyataan dalam ayat ini Allah membimbing kita untuk menyatakan apa? Wa nahnu lahu abidun. Kita ini ya harus menjadi hamba-hambanya Allah, ya. Dan aplikasinya adalah mengikhlaskan penghambaan kita hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, dan itu ada di dalam niat, dalam hati. Yang paling utama. Terakhir dari ayat ini adalah anal aqla yaqdil biltizamiddin. Sesungguhnya akal itu tentu akal yang sehat ya, akal yang terbimbing. Itu mesti akan mengajak pemiliknya untuk konsisten dengan agama Allah. Nah, unik kan? Akal yang terbimbing, akal yang sehat, akal yang normal mesti akan mengajak pemiliknya untuk istiqomah di atas agama Allah. Dari mana ini diambil? Dari pernyataan Allah. Ketika Allah menyatakan, "Wa man ahsanu minallahi sibghatan," adakah yang lebih baik agamanya daripada Allah? Maka orang yang memiliki akal, ya, dia pasti apa? Akan ingin mengambil yang terbaik dong. Benar nggak? Betul nggak? Nggak ada orang yang sehat akalnya pingin yang terburuk. Kalau disuruh memilih antara yang terbaik dengan baik, pasti ingin yang terbaik dong. Betul nggak? Itu akal yang normal tidak? Nah begitulah. Ketika seseorang mendapatkan pernyataan dalam kitab Al-Quran, apalagi seorang mukmin ya. Ketika Allah menyatakan adakah agama yang lebih baik daripada Allah, agama Allah, maka mestinya akal dia akan membimbingnya untuk apa? Istiqomah terhadap agama ini, karena Allah menyatakan ini agama yang paling terbaik. Akal yang sehat pasti menginginkan yang terbaik. Nah itu luar biasa ini Syekh Utsaimin. Bisa mengambil satu faidah yang mungkin kita kok bisa sampai ke situ gitu loh mikirnya. Ke ulama luar biasa. Ya. Sehingga orang yang berakal benar adalah orang yang menjadikan agamanya sebagai kehidupannya gitu kan. Jadi ada pepatah mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu bagaimana cara menyelamatkan diri. Itu orang cerdas. Ini kok ada bahaya cuek weh. Tahu-tahu cilaka weh. Padahal dia bisa menghindar. Tapi dia diam. Kita mengatakan tuh jelema. Itu orang. Udah tahu ini truk mau maju. Mau nabrak. Kalaka cicing. Padahal udah tahu. Kalindas we. Apa penilaian orang kepada orang ini? Ah iya mah jelema segala mah. Gak ada akal. Benar gak? Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang tahu bagaimana dia tahu cara menyelamatkan dirinya. Maka orang yang cerdas dalam tinjauan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya dari adab neraka. Yang itu abadi. Maksudnya akhir itu abadi. Nah Allah siapkan kendaraannya itu agamanya. Agamanya. Maka orang yang paling sehat akalnya adalah orang yang mencintai agamanya dan istiqomah di atasnya. Itulah orang yang paling cerdas. Sebagian dari sebuah riwayat yang diperselisih oleh para ulama, tapi maknanya benar. Ya, Rasulullah bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu wal amala lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa yatamani Allah al-amani." Orang yang cerdas itu kata Rasul adalah orang yang mengendalikan keinginan hawa nafsunya dan beramal mempersiapkan kematiannya. Jadi orang cerdas itu apa? Definisi Rasul apa? Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena nama hawa nafsu kan pasti ngajak yang buruk kan. Innan nafsa la'amar bisu' dalam surat Yusuf. Bisa mengendalikan keinginan hawa nafsunya, dikendalikan. Dan beramal untuk persiapkan kematiannya. Sedangkan al-ajiz, orang yang lemah akalnya, adalah orang yang selalu memperturutkan keinginan hawa nafsunya sambil terus berharap banyak kepada Allah gitu. Tenang, kan Allah kan mau pengampun. Bari tetap dosa gitu. Tenang, Allah mau pengampun.
Ini orang yang lemah akalnya. Orang yang dungu hakikatnya. Kita lihat. Dalam agama kita mengaitkan kecerdasan itu dengan seseorang itu mencintai agamanya dan konsisten di atasnya. Inilah para jamaah sekalian, kurang lebih 5 faidah dari ayat tersebut. Kita pindah kepada ayat berikutnya. Ya. Di surah Al-Baqarah 139 Allah berfirman, "Qul, sampaikan Muhammad, atuhajjunana fillah, wahai kaum Yahudi dan Nasrani." Ya, ini Allah menantang mereka, menyatakan tentang mereka. Ya. Apakah kalian atuhajjuna fillah? Kalian ingin adu argumen bersama kami tentang Allah? Padahal wahwa rabbuna wa rabbukum, dia adalah Rabb kita, Rabb kami dan juga Rabbnya kalian. Kalian ingin beradu argumen dengan Rabb yang sama? Aneh enggak? Kenapa? Yang Rasulullah SAW kenalkan Allah itu kepada mereka juga Allah yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Apakah Allah yang dikenalkan Nabi Musa, ya, itu Allah yang berbeda dengan Allah yang dikenalkan oleh Muhammad? Beda enggak? Enggak. Apakah Allah yang dikenalkan oleh Nabi Muhammad, yang dikenalkan oleh Nabi Isa kepada umatnya, itu Allah yang beda dengan Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Enggak kan? Allah yang sama kok. Ya. Allah yang sama yang mengutus para nabinya, Allah yang sama yang menurunkan kitab-kitab bersama para nabi tersebut. Kok kalian bisa beradu argumen kepada kami tentang Allah yang sebenarnya itu Allah yang sama yang mengutus Nabi Musa kepada umat Yahudi kalian. Allah yang sama yang mengutus Nabi Isa kepada kaum Nasrani. Kok kalian? Nah gitu. Artinya Allah membimbing, memintakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan bahwa Tuhan, ya, sesembahan yang dikenalkan dan dibawa dan didakwah oleh Nabi Muhammad ini bukan asing buat kalian, gitu loh. Beda kok, lafadznya beda gitu. Ini bukan yang asing. Ya. Kenapa tidak asing? Yahudi, ini Bani Israel nih. Nasrani, Bani Israel nih. Kan ketemunya kan di Nabi Ibrahim kan? Nabi Muhammad. Ya kan? Arab nih. Kan ketemunya di Nabi Ibrahim juga. Nabi Muhammad dari jalur Ismail. Ya. Yahudi Nasrani dari jalur Ishak. Bapaknya sama. Bapaknya sama. Kan dari Nabi Ibrahim ke Ishak kan turun Yakub, Yusuf, terus sampai muncul Nabi Musa di situ, muncul Nabi Isa di situ jalurnya tuh kan. Dari jalur Ismail muncul tuh lama ya Nabi Muhammad SAW mengkerucut ke Nabi Ibrahim. Maka kok bisa? Maka Muhammad sampaikan kepada mereka Yahudi dan Nasrani, ya. Bagaimana kalian kok bisa beradu argumen bersama kami tentang Allah yang merupakan Allah yang sama antara kami dan kalian, Rabb yang sama antara kami kalian? Maka ya sudahlah. Walana amaluna walakum amalukum. Udah, untuk kami amalan kami dan untuk kalian amalan kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Adapun kami mengikhlaskan ketaatan ibadah kami hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kalian tidak gitu loh. Tapi sudah, ini dakwah. Silakan beramal masing-masing. Nanti kelak setiap pilihan kita pasti nanti akan dibalas. Begitu. Kita pun sama pada hari ini mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar agama Islam. Juga mendakwahkan siapapun dari kalangan kaum muslimin tentang Islam yang sesungguhnya. Maka reaksi dari mereka untuk kemudian mereka tetap konsisten dengan agama mereka. Dan mereka beramal mengatasnamakan agama mereka. Maka kita mengatakan, ya, kita berlepas diri. Artinya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita umatnya, kita itu tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan mereka dengan amalan-amalan mereka. Sebagian mereka pun tidak ikut bertanggung jawab pada amalan-amalan kita. Kewajiban kita hanyalah apa?
menyampaikan, mendakwahkan. Pada akhirnya nanti setiap orang akan membawa amalannya masing-masing. Ya. Maka pada ayat ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, berisi pengingkaran kepada Yahudi dan Nasrani. Yang mereka itu apa? Beradu argumen kepada orang muslimin, orang-orang Islam tentang agama Allah. Padahal mereka meyakini bahwa Allah itu Robnya mereka gitu loh. Kalau tanyakan Yahudi dan Nasrani hari ini, kalau kita mengatakan Allah itu, lafaz Allah itu asli nggak buat kalian? Jawabannya enggak kan? Kecuali kok namanya itu beda gitu. Ya. Waktu Nabi hidup udah ada Amerika sama Inggris belum? Maka lafaz God itu kan lafaz baru. God, my God, gitu kan? Ya udah, Nasrani pada saat itu Nabi ada mendakwakan lafaz Allah, itu bukan lafaz yang asing buat mereka. Sekarang aja diganti dan tinggalkan dengan lafaz yang lain gitu. Zamannya Nabi enggak, lafaz Allah itu lafaz yang populer. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi Allah mengingkari Yahudi dan Nasrani karena mereka beradu argumen dengan kaum muslimin tentang Allah padahal mereka meyakini Allah itu Rabbnya mereka. Ya. Karena Allah menyatakan apa? Ya, atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum. Kalian kok bisa beradu tentang kepada kami tentang Allah yang itu juga merupakan Rabbnya kalian, kok bisa? Lafaz itu bukan lafaz asing bagi kalian. Seperti itu. Allah sudah kenalkan tentang dirinya melalui nabi-nabi kalian, begitu kan? Kenapa kalian bisa beradu argumen tentang Allah bersama kami, kan begitu? Makna atau faedah yang kedua dari ayat tadi, wujubul bara'ati min amal kufar, wajibnya kita untuk berlepas diri dari amalan-amalan orang-orang kafir. Non muslim di luar agama Islam, lengkap sudah. Kafir, non muslim di luar agama Islam, biar kabeh kebagian lafadznya. Gitu. Didasarkan pada ucapan Allah tadi, lana a'maluna walakum a'malukum, bagi kami amalan kami dan bagi kalian agama kalian. Artinya kita itu enggak bertanggung jawab dan berlepas diri semua amalan-amalan kekufuran mereka. Ya, kita berlepas diri. Enggak ikut-ikutan mau bertanggung jawab, itu kita udah menyampaikan tentang Islam. Ya, media informasi sudah banyak terbuka. Ya, seperti itu. Faedah berikutnya, hendaklah seseorang itu ayat takhir bima huwa alim lahaq. Ini penting ikhwah. Anau yambailil mar'i ayat takhir bima huwa alim lahaq. Itu penting. Hendaklah setiap orang itu dia harus confidence, bahkan merasa bangga dengan sesuatu kebenaran dia yakini. Gitu loh. Karena Allah menyatakan lana amaluna, untuk kami amalan kami, untuk amal kalian. Karena mungkin sebagian orang Islam itu mungkin merasa malu menampilkan agamanya. Soalnya agamanya itu tidak layak untuk diketengahkan di tengah-tengah umat. Ya. Kan mungkin sebagian orang mungkin dulu ya, kayaknya kalau pakai kerudung itu kesannya orang pesantrenan gitu kan, orang kampung dusun mungkin. Kalau sekarang udah berubah. Tinggal sebagian orang kota mungkin pengen pakai kerudung, wah ini mah enggak. Menutup aurat pakai jilbab, ini seolah tampilan, bukan tampilan orang-orang yang maju misalnya. Pakai jenggot, ngatung, pakai baju gamis, kayaknya nggak peduli dengan tren berpakaian yang gitu ya. Gitu. Makanya kan iklan-iklan laki-laki yang katanya ganteng itu kan rata-rata nggak pakai jenggot. Benar nggak?
Benar atau enggak? Coba Anda perhatikan, ditampilkan iklan-iklan, menampilkan laki ganteng itu identik tidak pakai jenggot. Padahal kita mengatakan, ya ganteng itu relatif, tapi jantan sebuah kepastian. Apa? Namanya laki itu pakai jenggot. Mengapa? Karena perempuan nggak pernah tumbuh jenggot. Coba perempuan dibiarin tumbuh jenggot nggak? Laki-laki nggak jenggot karena dicukur kan? Berarti hukum asalnya laki-laki itu jenggot mestinya gitu. Jadi kalau lagi ada iklan laki pakai jenggot gitu, laki panjangkan jenggot. Karena perempuan nggak tumbuh jenggot, gitu bahasanya. Ya yang belum berjenggot belajar supaya kuat berjenggot. Karena numbuhkan jenggot itu perlu mental juga. Itu saya waktu dulu masih kuliah itu numbuhan jenggot itu pas ngaji ke Ustaz Abu Haidar itu. Lihat yang pengajian itu pada pakai jenggot semua anak muda. Kita masih mahasiswa juga waktu itu kan. Dipanjangin nih. Mulai tumbuh tuh di tempat ngekos itu lihat kaca. Cukur nggak ya? Cukur nggak ya? Bener. Karena kita perlu memang butuh pertolongan Allah dan butuh kekuatan untuk tampil beda gitu kan di tengah-tengah orang yang memandang kenormalan penampilan itu adalah tanpa jenggot kan begitu kan, itu kan nggak mudah. Kita butuh Allah menolong kita butuh ilmu yang banyak untuk kita bisa istiqomah. Ya, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk terus belajar agama ini dan istiqomah di atasnya. Jadi intinya ya ikhwas sekalian bahwa bila kita yakin tentang suatu al-haq, kebenaran, itu jangan nggak pede gitu loh. Pede aja. Jangan minder dengan sunnah. Ada restoran, ada nama table manner. Table manner itu kan garpu di kiri, pisau di tangan. Kan gitu table manner. Table manner itu cara posisi tangan makan tuh ada nama table manner. Yang buat itu orang-orang di luar Islam. Ya, itu pisau di tangan, di kanan, garpu di kiri. Cara makannya tusuk pakai garpu, potong pakai pisau, diiris, ambil yang kecilnya, makannya tangan kiri. Islami bukan? Kita berada di tengah-tengah orang seperti itu, cuek aja, pakai garpunya simpan di kanan. Ya. Kau perlu nggak pakai sendok, langsung segepuk itu masukkan. Bismillah tapi. Atau bila kita mengatakan saya pakai tangan aja 3 jari, bisa ambil nggak apa-apa. Cuek. Ada ini salah seorang warga kita di sini pernah berangkat haji gratis. Saya nggak akan sebutkan orangnya. Gratis. Diundang, dibayar oleh pihak kerajaan Saudi Arabia hajinya. Gitu. Ikut karena ini dianggap tamu undangan, itu makan bersama dengan undang-undangan kerajaan yang lain dan ikut bersama makan di situ yang juga ulama besar Saudi Arabia Syekh Utsaimin. Semuanya pakai sendok, pakai alat masak makan. Hanya satu yang pakai tangan itu Syekh Utsaimin saja makannya pakai tangan. Enggak gentar Syekh Utsaimin untuk tidak menampilkan bahwa makan itu sunnah itu pakai tangan di hadapan tamu-tamu kerajaan di tempat istana yang sangat mewah. Cuek Syekh Utsaimin. Gak peduli, luar biasa. Kalau kita kan masih berat ya, iman kita masih rendah. Namanya jaim itu kan masih menjadi bagian dari mungkin keyakinan gitu ya. Apa kata orang nanti? Nah itu kayak jadi keyakinan itu. Nanti apa kata orang kalau kita makan pakai tangan, yang lain pakai sendok, itu kan gitu. Karena iman kita memang masih lemah. Ya, kita masih jaim-jaimah dan masih menjaga opini gitu kan di orang nilai kita gitu kan seperti itu. Nah, tapi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk kita itu kok kita yakini adalah hak, kita harus percaya diri. Ya. Percaya diri dengan agama kita, dengan amalan hak ini harus percaya diri. Jangan minder untuk istiqomah, itu jangan minder. Ya. Ayat ini sekaligus menjadikan plan kepada kita untuk kita jangan ikut-ikutan menyerupai kebiasaan
Orang-orang di luar agama kita. Lalu malu menampilkan yang menjadi simbol khusus khas agama kita. Karena Nabi bersabda dalam surah At-Tirmidzi, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tentu dari sisi pakaian, perilaku yang merupakan ciri khas mereka yang bagian dari agama mereka, maka ini kita nggak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Misalnya Yahudi misalnya. Ciri khas mereka itu pakai pecinya itu kecil dan tengah disimpannya. Kan gitu kan? Lalu kemudian kita nggak pede pakai kopiah hitam khas Indonesia, atau kita nggak pede pakai peci haji gini warna putih. Nggak pede kayaknya kerenan Yahudi. Akhirnya turut munding gitu kan, pakai cari yang kecil, peci anaknya dipakai yang kecil biar simpan di tengah. Nggak boleh. Islam itu ya'lu wa la yu'la, kata Islam itu mulia dan tidak bisa diunggulkan dengan yang lain. Ya, Nabi bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu mulia, tinggi dan tidak bisa direndahkan dengan selain Islam. Maka banggalah kita sebagai seorang muslim dan tampilkan keislaman kita. Bila kita nisbat kepada sunnah, banggalah kita dengan menjadi ahlus sunnah, menampilkan sunnahnya kita, bangga. Bila kita yakin ini adalah hak, bangga. Pede aja lagi, confidence, tidak gentar gitu. Yang lain semuanya karasep, tapi terjenggotan di sana, orang biarin, ya, pakai jenggot, nggak apa-apa. Dibilang kadang sebagian orang kalau jenggot kayaknya jorok, kayaknya kan kesan kayak jenggot tuh jorok, kayak nggak mandi, kayak nggak ngurus badan segala macam. Ada loh orang yang nuduh saya begitu dulu sih, sekarang alhamdulillah udah berubah. Karena yang ganteng-gantengnya dulu udah pakai jenggot sekarang, alhamdulillah. Itu. Jadi tambah ganteng sekarang pakai jenggotnya. Yang terakhir dan diulang-ulang Syekh Utsaimin, karena Allah memberikan lapat berulang-ulang tentang kewajiban ikhlas beribadah. Karena Allah mengatakan wa nahnu lahu mukhlisun, dan kita itu kepada Allah itu mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Jadi banyak sekali Al-Qur'an Allah ingatkan kita tentang ikhlas dalam beribadah. Nah, tidaklah Allah mengulang berkali-kali kecuali itu perkara yang sangat-sangat penting di sisi Allah dan harus menjadi perhatian besar bagi kita. Ya, seperti itu. Maka teruslah kita mengasah keikhlasan kita dan beribadah kepada Allah, dan semoga Allah terima semua amalan-amalan yang kita persembahkan untuknya, ya, menutup dan menghapuskan semua dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan Dia ridho dan mencintai kita di atas husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.